Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kita panjatkan puja-puji syukur kehadiratillahir rabbi, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sedulur-sedulur, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kembali lagi dengan channel Nana 01 YT. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa berkah dan bisa mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat semuanya sedulur dimanapun berada, bisa di Indonesia, bisa menjadikan satu persatu. Mudah-mudahan kita sehat semua, dilimpahkan dengan rezekinya, dan mudah-mudahan juga yang sudah menonton ini bisa umroh ya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa nih dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke? Sebelumnya saya mau mohon maaf nih buat para sedulur, para sesepuh, para ustaz, para ustazah, para alim ulama, para kiai dimanapun berada. Saya istilahnya untuk mengadakan ya istilahnya konten-konten ini bukan untuk turun untuk mengajari, bukan turun untuk ya, saya juga masih harus untuk diajar gitu intinya. Saya belum bisa apa-apa, saya perlu guru juga. Mudah-mudahan semua para alim ulama, para kiai di seluruh dunia mudah-mudahan bisa berkolaborasi lah intinya ya. Jangan saling apa ya? Jangan saling mengejekkan dan jangan saling menjatuhkan gitu. Jadi yuk kita sama-sama mencari ridha Allah, yuk kita sama-sama perbaiki kehidupan ini menjadi yang lebih baik lagi. Kalau kita bersatu, yakin Allah yang akan menurunkan kenambahan. Mudah-mudahan para kiai, para alim ulama, para habaib di seluruh dunia bisa bersatu untuk menegakkan Islamiyah, untuk memperbesar Islamiyah, dan untuk menegakkan Islamiyah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan Allah menjalankan dan Allah menghendakinya. Nah, di sini saya mah ya begini aja lah. Intinya tidak di rumah, tidak di mana, saya ya di mana aja lah. Yang penting bisa jadi motivasi buat saya gitu untuk bisa menyampaikan istilahnya ya di sini kita sharing bareng, belajar bareng, dan saya juga nggak bisa apa-apa. Allah yang maha kuasa, yang paling bisa, yang paling punya segalanya gitu. Saya di sini cuman menjalankan apa-apa yang Allah telah perintahkan dan Allah telah amanahkan kepada saya untuk memperbesar, untuk memperluas, supaya yang dimanapun berada di seluruh dunia bisa memperbanyak menyebut asma Allah. Dan pada intinya di zaman sekarang, di zaman dimana ya, kayaknya gitu, intinya tanda-tanda kiamat itu sudah ada banyak. Tanda-tanda kiamat itu udah banyak teman-teman. Makanya kita harus kita kita perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat kita, untuk bisa, kalau kita bisa memperbanyak sholawat dengan lillahi ta'ala ikhlas, insya Allah kita akan dipertemukan kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita sholawat dulu bareng ya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah-mudahan kita diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digandeng untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala.
sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita selalu melantunkan sholawat. Pasti Nabi Muhammad akan menjemput kita dengan pernak-pernik keindahannya untuk menuju kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Ya, di sini saya akan bertemakan, pada kali ini saya akan bertemakan apa bedanya zikir kolbu sama zikir lisan. Tapi enggak berdiri juga ya. Kebetulan di situ ada gubuk, bukan gubuk derita, ada gubuk. Oke, sekarang saya mau duduk di situ karena berlama-lama berdiri juga kan enak juga gitu. Oke, pokoknya sedulur-sedulur tonton dulu sampai habis. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Oke teman-teman, seperti yang saya tadi bilang ya, saya di sini akan bertemakan pada kali ini. Temanya adalah apa bedanya zikir lisan sama zikir kolbu ya. Jadi bedanya itu, kalau zikir lisan kan diucapkan ya, diucapkan seperti Bismillahirrohmanirrohim kan diucapkan kan gitu. Terus Allahu Akbar gitu kan diucapkan. Kalau zikir kolbu itu ya kita berzikirnya dalam kolbu, berzikirnya dalam kolbu, terus dengan perasaan gitu lah intinya, dengan perasaan seakan-akan kita itu deket sama yang kita panggil, sama yang kita sebut. Contoh, dan sekarang gini aja lah, mending semua aja langsung mempraktekkan ya. Kalau istilahnya, kalau di sini saya mempraktekkan sendiri kan nggak kerasa juga sama teman-teman semua ya. Sekarang coba cari tempat yang nyaman, duduk yang nyaman. Kalau udah, oke. Jadi begini, kalau zikir lisan itu kan diucapkan. Kalau diucapkan itu kan nggak tahu juga hatinya kemana kan gitu kan, jadi nggak fokus gitu. Jadi kalau zikir kolbu itu kita benar-benar merasakan bahwa kita tuh lagi berhadapan sama yang kita sebut, gitu kan? Seperti kita mengucapkan lafaz Allah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan sudah ada juga di wiridan tuh. Kalau udah sholat tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Itu kerasanya gimana? Hambar kan? Jadi hambar tuh perasaannya tuh ya ini mengucapkan lisan Allahu Akbar, yang diucapkan emang Allahu Akbar, tapi hati kemana-mana. Coba kita yuk, kita berzikir dengan zikir kolbu kita. Kolbu kita harus berzikir. Yuk sama-sama. Assalamualaikum. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Masukkan ke dalam kalbu kita. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi.
Astaghfirullahalazim. Syahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masukkan ke dalam kalbu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Sekarang tarik nafas ya, tarik nafas. Buang yang halus. Tarik nafas lagi. Buang yang halus lagi. Tarik nafas lagi sekali lagi. Buang lagi. Nah, sekarang kita rasakan. Kita berzikir dalam kalbu kita ya. Coba semua yang bisa, yang apa yang bisa aja lah, intinya asma-asma Allah yang bisa, istilahnya yang biasa kita bacakan, lafaz-lafaz Allah, coba kita simpannya dalam kalbu kita ya. Ya udah gini aja lah, biar kita sama-sama kita berzikir dalam kalbu. Zikirkan dengan lafaz istighfar aja ya, dengan lafaz istighfar, tapi kita resapi gitu, rasakan seakan-akan Allah itu dekat sama kita, berhadapan dengan kita. Semakin dalam, yuk kita sama-sama. Saya mengucapkan, Anda dalam hati ya, dalam kalbu, masukkan dalam kalbu kita. Astaghfirullahaladzim. Yuk kita istighfarkan kalbu kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Terus dalam hati, terus lebih dalam. Udah. Nah, itu sebagai contoh aja dulu ya. Sebagai contoh aja dulu. Jadi gimana yang sedulur-sedulur rasakan gitu istilahnya setelah kita mengistighfarkan kalbu kita, yaitu istighfar itu kita kan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon ampun kepada Allah atas semua yang telah terlingkup dalam kalbu kita, yang negatif, Allah ganti dengan positif dengan asma-asmanya. Nah, kalau zikir lisan kan diucapkan gitu. Jadi kalau diucapkan kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau lihat apa-apa, astagfirullahaladzim, kan cuma di lisan. Itu jangan salah, itu mengucapkan itu timbul kenapsuan. Jadi emang yang diucapkan astagfirullahaladzim, kan astagfirullahaladzim itu kaget ya, rasa kaget gitu intinya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi kaget lah. Dengan kaget itu nafsu dalam otak kita tuh naik gitu dengan nada itu gitu. Tapi kalau istighfarnya dalam kalbu dirasakannya kan tenang. Terus kalbu itu yang ada tuh hanyalah Allah, 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 Allah. Jadi apa bedanya zikir lisan sama zikir kalbu? Intinya kalau zikir kalbu itu diucapkannya dalam kalbu kita dengan perasaan kita, seakan-akan kita itu lagi berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi memandang kita. Betapa kita malunya sama Allah, betapa kita segannya sama Allah. Sampai kalbu kita itu bersujud ke dalam pangkuannya Allah. Tapi kalau di lisan kita punya perasaan
dirasakan, tapi akan beda perasaannya. Nah, coba aja lah intinya ya. Jadi intinya apa bedanya zikir lisan sama zikir kolbu ya. Jadi kalau zikir lisan mah diucapkan emang dirasakan tapi akan terasa hambar gitu, jadi kayak biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau zikir kolbu, kita berzikir zikrullahnya kita di kolbu kita ya. Jadi semua yang terlingkup dalam kolbu kita tuh asma-asma Allah, seakan-akan kita tuh seakan-akan kita lagi berdialog sama Allah gitu. Jadi bahwa Allah tuh ada di depan kita. Jadi kan kalau kita di depan pejabat aja kita kan segannya gimana, malunya gimana. Apa nggak bisa kalau kita lagi di depan Allah, kita lagi sholat, lagi apa, kita lebih segan kepadanya karena dia sang pencipta segalanya di dunia ini. Apakah nggak bisa? Bisakanlah, karena Allah yang membisarkan kita. Nah, jadi kalau zikir qalbu mah kita seakan-akan kita tuh lagi berdialog sama Allah, lagi dekat sama Allah. Ya pokoknya rasanya tuh bakal tenang, qalbu kita damai, adem. Jadi yang ada tidak akan ada rasa gimana-gimana lah intinya. Nah, bedanya itu gitu ya. Jadi di dalam ilmu Islam itu kan ada 4 ya. Ada 4 bagian. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat ya. Itu semua harus kita pelajari, harus kita cari. Kalau dalam syariat kita sudah ya bersyariat, sholat kita jalankan 5 waktu, baca Al-Quran, terus semacam salawat lainnya ya semuanya ya, wiridan kalau udah sholat dalam syariat ya. Kita bekerja apa gimana gitu kan, melakukan apa-apa yang dalam syariat dianjurkan gitu intinya kan, syariat gitu kan. Hakikatnya kita berada dalam dunia ini itu hakikatnya Allah ya. Semua hakikatnya Allah. Pertama syariatnya Allah, kedua hakikatnya Allah. Jadi hakikatnya kita berada di sini ya untuk bergerak, untuk berusaha, dan untuk segalanya yang ada di sekitaran kita ataupun di dunia ini. Hakikat, tarekat, syariat, hakikat, tarekat. Tarekatnya kita berusaha. Kita dalam dunia ini harus berusaha. Kita pengen mobil harus berusaha, kita pengen duit harus berusaha, kita pengen bisa belajar ngaji kita harus berusaha, ya kan? Jadi dalam marifatnya kita mengetahui segala yang 3 ini kita sudah lalui, pengetahuannya di sini di marifat, ya kan? Jadi semua pengalaman yang sudah dijalankan dalam syariat, dalam hakikatnya, dalam tarekahnya, pengetahuannya di sini semua dalam makrifat ya. Jadi semua kita harus jalani. Jangan syariat kita sudah, hakikatnya kita jalankan, terus tarekahnya kita jalankan, sudah memuncak ke makrifat, terkadang sudah diam di situ, nggak kembali lagi ke syariat. Nah itu yang kebanyakan menggoncangkan semua yang sudah ke tatanan marifatnya. Jadi kalau bisa syariatnya udah, hakikatnya udah, ya tarekahnya udah, marifatnya udah, balik lagi ke syariat, dipelajarin lagi, terus diperdalam lagi, terus pokoknya semua yang 4 ini jalanin gitu. Semua yang 4 ini jalanin. Insya Allah. Jadi kalau kita menjalankan ke-4 ini dengan lillahi ta'ala, tidak usah kita minta pun Allah sudah tahu keinginan kita, ya enggak? Jadi kita meskipun kita enggak nyebut kita pengen anu, Allah udah tahu keinginan kita. Jadi ya kita lillahi ta'ala lah, hanya Allah yang punya segalanya. Kumaha Allah lah cek Sunda teh mah. Yang penting orang ibadah karena Allah, nulung batur karena Allah, ibadah sholat karena Allah, wiridan karena Allah, lain wiridan karena hayang rezeki. Ya emang kabeh oge hayang rezeki gitu kan. Maksudnya teh
ulah sampaikan kak, jangan sampai istilahnya kita berwiridan, kita beribadah digadaikan kepada semua yang kita butuh gitu. Ya pokoknya mah kita nggak ngucap juga, kita udah dalam hati kita udah kertek pengen Allah udah tahu sebelum kita mengucapkan dalam hati juga Allah udah tahu kita pengen apa. Jadi jangan takut lah, jangan takut, yakin Allah ada, yakin Allah selalu bersama kita. Intinya kenapa disebut Allah Maha Tahu? Kita belum apa-apa juga Allah udah tahu. Besok mau ngapain Allah udah tahu. Kita mau ngapain apa kita udah tahu? Belum tahu. Nah itu jadi lillahi ta'ala aja. Pokoknya intinya perbaiki salat kita, perbanyak salawat kita supaya kita bersama Nabi Muhammad SAW untuk digandeng kita kepada papan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Video saya dicukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.